Yang hari beri telepon, izinkan saya berdiri pegang mikrofon. Kalau mau selfie, coba pergi ke tubuh ketua. Izinkan saya berdiri walaupun ada kursi dari panitia. Minum kelapa di atas tilam sampai lupa mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar bagi ibu-ibu nih belum ada suara dengar. Mentek daun salam dekat beridin, yang tak jawab salam saya doakan lagi kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ulama al-afadil wal umara al-ajilla. Yang saya hormati Pak Asnawi selaku Ketua Surah Al-Jihad. Ada beliau? Mana beliau? Yang saya hormati Pak Komarudin, Ketua Masjid Nurul Ilham. Beliau ada ya? Lihat beliau. Yang saya hormati Pak Otong Suryadi, Ketua Panitia. Ada beliau? Oh, alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah ya. Dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mancing ikan si emak-emak, mancing ikan pakai sepatu. Mohon maaf tokoh dan ulama yang tak bisa saya sebut satu persatu. Pohon kelapa, pohon jati, pohon mangga di pinggir kali. Juga saya ucapkan kepada bapak ibu yang saya hormati dan janda gadis yang saya cintai. Sebelumnya alangkah baiknya kalau kenalan dulu ya, karena mungkin ada yang belum kenal. Ada yang mau tanya saya bu? Ada yang mau tanya pak? Di TV belum pernah ya di TV? Masa kalau pernah? Nah kalau pernah TV rusak berarti ya. Jadi kenalkan, nama saya Hanif ya. Nama saya Hanif. Saya tinggal di Gang Sederhana. Ada pantun mengatakan daun tulip, nyari daun tulip ternyata ada di atas batu. Kenalkan saya Hanif, anak belum ada, istri cuma satu pak, bukan marok satu. Tidak mau nambah Ustaz, insya Allah tidak mau nambah. Nggak mau pula karena ada bini depan jatuh. Kita lihat dari itu. Jadi alhamdulillah hadirin, saya alumni dari pesantren di Jawa. Mungkin pernah dengar Ponpes Al-Fatah Temboro. Temboro itu nama desanya di Temboro, Jawa Timur ya. Itu santrinya sangat ramai. Walaupun mungkin belum ada yang sebagian tidak kenal namanya, tapi itu pondok ramai sekali. Itu jumlah santri sekarang 35.000 lebih. Saya jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana lihat pesantren-pesantren besar ya. Ada orang Bangladesh itu termasuk negara yang jumlah Islamnya paling banyak juga di dunia ya. Yang pertama itu kan Indonesia, yang terbanyak, kedua India, tiga Pakistan, Bangladesh bagaimana. Jadi mereka cerita ke saya di Bangladesh itu ada pondok besar sekali. Kamu nggak mampir rugi gitu kata orang Bangladesh itu. Pakai bahasa Inggris tapi bukan Melayu, ini kita ngerti. Ada besar sekali, rugi kamu nggak lihat kata dia. Ramai santrinya kata dia. Katanya berapa emang santrinya? Kata dia ada 5,000, ada 5.000. Wow, ramainya saya bilang. Alhamdulillah pondok saya itu cuma sedikit tapi saya syukuri saya bilang. Berapa kata dia? Cuma 30.000 ya saya bilang. Terkejut ya. Jadi sangat ramai, ada 35.000 lebih ya. Jadi saya mondok di Jawa Timur itu kurang lebih ada 10 tahun. 6 tahun jurusan umum, diniyah umum, maksudnya ada bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, hadis dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi jurusan hadis 2 tahun, Dauratul Hadis, belajar kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain sebagainya itu. Kemudian 2 tahun lagi lanjut qiraah sab'ah sama lanjut takhusus fikih minhat. Qiraah sab'ah atau qiraah sab'ah apa ya?
Itu kalau kita ini baca Quran yang seperti imam-imam biasa baca, itu namanya qiraah dari riwayat Hafiz an Asim. Ada 7 imam qiraah dan setiap imam ada 2 qori. Kita cuma salah satu, berarti kalau 7 kali 14, ada 14 cara baca Quran. Yang kita baca itu cuma salah satu dan yang paling gampang, yakni qiraah dari riwayat Imam Hafiz an Asim, dari Imam Asim. Kalau kayak di Maroko itu baca Quran agak beda karena mereka qiraah waras. Kalau kita kan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau di Maroko beda. Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Pokoknya gitu. Kalau kayak qiraah wartan masih banyak qiraah lainnya. Saya alhamdulillah lulus di qiraah sab'ah itu peringkat ketiga alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah berani baca imam pakai itu. Coba saya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, wadduhe, lari mampu nanti. Isi susah gitu aja. Nah, jadi sebenarnya banyak lah ya ilmu-ilmu dia. Nah, saya pun di Pontianak mengurus salah satu pengurus dari pesantren di Sungai Itik jauh, di cabang Al-Fatah juga. Kalau hari biasa saya juga kadang ngisi pengajian ibu-ibu di Paris, termasuk keluarganya bapak ini. Nah, saya istiqomah ngisi pengajian ibu-ibu yang ada di sana. Kemudian biasa juga ngisi pengajian fikih di masjid-masjid, ngaji tafsir dan lain sebagainya. Termasuk sering juga mengawinkan orang dan pernah juga nyeraikan orang. Banyak pengalaman ya. Saya habis dari pondok itu 1 tahun saya keliling lah, keliling Indonesia, Medan, Aceh, Jambi, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pernah ke Bali juga, NTB, NTT dalam rangka agama ini. Ke Malaysia, ke Thailand, ke India, ke Bangladesh, banyak lah. Semoga tahun depan bisa ke negeri Timur Tengah, ke negeri Amerika dakwah, ceritanya mengamalkan agama, mengamalkan ilmu. Karena kita belajar banyak di luar negeri itu ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya tidak terlalu penting lah kenal saya ya. Yang penting kita di majelis ini kita bisa kenal siapa junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita semua hadir di sini dalam rangka cinta kepada Nabi. Saya tidak nyangka ternyata saya lihat fotonya soal jadi kecil ya. Tapi ternyata yang ada banyak, ingat saya lihat sedikit. Sampai depan itu ada hadroh-hadroh, masya Allah, luar biasa Masjid Al-Jihad ya. Semoga warganya sukses dunia akhirat. Semoga warganya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Maulid kali ini temanya itu banyak gitu. Dengan peringatan Maulid, mari tauladani akhlak Rasulullah untuk menghadapi era globalisasi dan bangkit dari keterpurukan umat Islam. Ini menarik juga ini ya. Karena di zaman ini umat Islam itu kayak dikecilkan. Jangankan oleh orang kafir, oleh umat Islam sendiri, bahkan oleh ulama-ulama sebagian, sebagai kecil. Ulama itu ada yang mengkerdilkan Islam. Dalam arti apa? Udahlah Islam tidak usah terlalu didalamilah, tidak usah terlalu apa berlebihan gitu dia. Berlebihan kata dia. Kita yang masjid sepi, pasar ramai, mall ramai, masih sepi dibilang berlebihan. Yang jumlah wanita yang buka aurat lebih banyak daripada yang buka aurat dikatakan berlebihan. Itulah namanya Islam ini terpuruk makin kecil. Dulu Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi, zaman dulu itu, zaman 1400 tahun yang lalu, itu belum ada Amerika, belum ada ya. Amerika itu kan majunya selepas perang dunia ke-berapa ya, kedua kan. Aslinya kan Amerika itu Inggris, aslinya kan, termasuk Australia aslinya adalah Inggris. Hampir di seluruh belahan dunia ini pernah dijajah oleh Inggris. Di antara jajahannya Amerika itu sehingga jadi Amerika. Jadi sebenarnya Australia, Amerika itu orang Inggris. Bapak kalau keluar negeri ketemu orang Eropa belum tentu ngerti bahasa Inggris. Saya pernah ketemu orang Swedia, orang Denmark, orang Jerman. Saya ajak bahasa Inggris susah gitu. Saya kurang fasih bahasa Inggris katanya. Lah, kamu kan orang Eropa, ya kami Jerman bahasa Jerman. Yang Swedia bahasa Swedia.
Nah, ternyata yang di Inggris orang Amerika. Nah, saya ketemu Kanada, Amerika Utara, barulah mereka jago Inggris. Nah, jadi zaman dulu, zaman Nabi belum ada Amerika. Yang berkuasa itu Persia, Romawi. Romawi itu Romawi Eropa. Persia dan Romawi yang paling berjaya. Itu senjatanya canggih-canggih, jumlah manusianya banyak. Sedangkan bangsa yang terpuruk adalah bangsa Arab. Rata-rata orang Arab ummi, tidak tahu baca, tidak tahu nulis. Jangankan teknologi, jangankan dunia kedokteran, politik dan lain sebagainya, baca tulis orang Arab itu kebanyakan mereka tidak ngerti sama sekali. Bangsa yang terpuruk, bangsa jahiliyah, nyembah roti. Sayyidina Umar pernah cerita, dulu saya pernah buat berhala dari gandum, dari roti, tepung roti. Begitu di perjalanan saya lapar, saya makan Tuhan saya dulu. Saking bodohnya orang Arab. Di India tuh masih banyak begitu, Pak, di India. Ada sapi disembah, burungnya sapi disembah, ada juga dipotong burungnya disembah. Sana sapi itu keramat, tidak boleh sembarangan. Sapi itu sana tuh bebas lepas-lepas. Kalau kita diikat ya. Kalau mereka tuh sapi, terutama sapi perempuan betina itu, mereka tuh biasa jalan-jalan tidak ada yang berani minggirkan dia. Itu saya kesal sekali, Pak. Kita naik mobil, naik motor, tiba-tiba sapi lewat gitu deh. Kalau kucing atau binatang yang lain itu tahu kalau ada mobil lari dia. Ayam ada mobil lari, tapi sapi ada mobil tet. Kalau ini begitu, kan bodoh namanya. Nah, di India masih ada begitu. Orang Arab dulu seperti itu, bangsa jahiliyah. Tapi dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Persia Romawi bisa takluk. Persia dan Romawi yang menguasai, menjajah 2/3 dunia saat itu bisa dikalahkan oleh pasukan Rasulullah dan pasukan para sahabat. Kayak apa canggihnya Nabi loh. Perang Badar 300 orang melawan 1000 orang. Berarti 1 lawan berapa, Pak? 1 lawan 3. Nah, boleh Pak? Ustaz ya? Ustaz. Masalah Ustaz Adnan. Jadi dulu perang Badar 300 lawan 1000 orang. Berarti 1 lawan berapa? 1 lawan 3. Kira-kira secara logika orang kelahi 1 lawan 3 menang siapa, Pak? Menang 3 lah, jauh lah. Dikeroyok, setiap orang dikeroyok 3 orang. Ini menang. Di perang Tabuk itu pasukan Islam 3000 lawan 100.000. 3.000 lawan 200.000. 1 orang lawan 80 orang lebih. Lari orang Romawi. Bayangkan Pak, bisa seperti itu. Nah, sekarang umat Islam ini terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Tapi terpuruk umat Islam ini. Kalah umat Islam ini. Dan ini pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada para sahabat. Wahai sahabat, nanti di akhir zaman umat Islam itu seperti makanan yang dimangsa oleh binatang-binatang. Ini seperti kita ngasih ayam ke buaya itu dimakan sama buaya, direbutkan gitu kan sama buaya misalnya gitu ya. Direbutkan, jadi dijadikan umpan sama orang-orang kafir nanti. Kata para sahabat, apakah jumlah mereka sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah mereka banyak. Lalu kenapa mereka kalah? Kata Nabi, karena sifat wahan, penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan mati. Hari ini terjadi apa hari ini? Apa yang saya sampaikan? Cinta kita kepada dunia itu luar biasa hari ini. Zaman dulu Nabi biasa tak makan 3 hari, tak makan daging, tak makan roti 3 hari, biasa cuma minum air putih sama kurma. Pernah Nabi keluar dalam keadaan perut diikat batu. Abu Bakar dalam keadaan diikat batu saking laparnya. Sahabat Sayyidina Umar begitu pula berhari-hari tak makan. Tapi pernah mereka merasa miskin, Pak? Tidak pernah. Pernah mereka menerima zakat? Tidak pernah. Pernah mereka minta-minta? Tidak pernah. Padahal tidak makan 3 hari. Hari ini kita setiap hari makan belauk, motor ada, motor bagus, rumah bagus, tapi minta-minta
ngarap bantuan ke pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Bukan karena miskin, tapi apa? Karena merasa kurang. Pejabat hari ini korupsi, Pak pejabat. Gaji itu banyak, ya. Gaji itu minimal 15 juta gajinya, belum tunjangannya. Itu tunjangan itu bisa 10 kali lipat. Itu biaya informasi komunikasi untuk perusahaan kuota dan lain sebagainya. Itu bisa 2 juta, Pak. Bayangkan Pak, duit pulsanya 2 juta. Itu yang polisinya 2 juta itu. Luar biasa. Biaya kendaraan transport itu sampai 20 juta biasa. Banyaklah anggaran tunjangan ya. Banyaklah tunjangan dia, Pak. Kalau 1 bulan lebih 100 juta pejabat itu, Pak. Tapi tak lama kemudian ditangkap KPK korupsi. Gaji sebulan berapa? 100 juta. Korupsi. Kenapa? Bukan karena miskin, bukan karena lapar, tapi karena apa? Tak pernah bersyukur. Jadi kekayaan manusia bukan dalam banyaknya harta, bukan dalam bagusnya rumah, tapi dalam kayanya hati. Bahasa Arab kaya itu ghaniyun, bahasa Arab miskin fakirun. Apa arti ghani? Ghani artinya bukan banyak duit, tapi artinya cukup. Apa arti fakir? Fakir artinya bukan tak ada duit, tapi fakir artinya butuh kepada orang lain. Jadi disebut orang miskin karena butuh pertolongan orang lain, dan disebut kaya karena sudah cukup. Dan hari ini banyak manusia semua miskin. Orang kaya miskin, orang miskin pun miskin. Kenapa? Bukan karena sikit barang rumah tangga, bukan karena kelaparan, tapi kenapa? Karena tidak punya hati yang bersyukur. Jadi sebenarnya sebaik-baik manusia itu yang punya hati bersyukur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang ingin kita teladani, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua bukan orang kaya, Pak. Utsman ini kaya lah, oke. Tapi harta beliau habis disedekahkan. Sekali sedekah Tabuk, Pak, 1000 kuda, 1000 unta. Hari ini orang kaya sedekah 1 sapi, 10 sapi udah merasa paling kaya. Zaman beliau, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sedekah 1000 unta, 1000 kuda. Kuda itu lebih mahal dari sapi. Unta pun lebih mahal dari sapi. Tapi apa kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, yang ahli sedekah tadi? Tatkala Nabi melihat istana Abu Bakar di surga, tatkala Nabi melihat istana Umar di surga, maka Abdurrahman bin Auf nanya, bagaimana istanaku wahai Nabi? Kata Nabi, perbanyaklah sedekah wahai Abdurrahman bin Auf, karena aku melihat engkau masuk surga dengan melangkah. Mikul harta dia yang banyak itu. Bayangkan apa? Udah sedekah segitu banyak. Beliau ini ahli surga juga, karena termasuk 10 orang pertama masuk Islam. Beliau juga ahli Badar, yang sering kita di Badriyah, ya, di Badar, kan ahli Badar, kita selawat itu kan. Begitu kan beliau juga ahli Uhud. Tapi karena Nabi seperti itu, coba bayangkan kita ini kayak apa kerasnya siksaan ini, bayang. Nah, maka di kali ini kita ini mencoba meneladani Rasulullah. Bukan kita ingin miskin seperti Nabi, bukan kita ingin baju bertambal seperti Nabi, tapi kita ini belajar mensyukuri nikmat Nabi. Itulah orang kaya. Enak jadi orang kaya apa orang yang pas-pasan, enggak? Pas-pasan enaknya. Orang kaya itu susah. Hari ini Bapak lihat orang kaya ketangkap narkoba ada. Kita tahu satu nama ya, itu ketangkap narkoba. Saya kemarin ke Medan, Pak, lihat kebun sawit gitu, rata-rata di Asahan namanya, nama tempat di provinsi, di Kabupaten Asahan. Itu rata-rata sawit punya dia. Sekarang dia ditangkap narkoba. Orang kaya raya, istri yang cantik, ketangkap narkoba. Ditanya pusing kepala, kenapa narkoba pusing kepala? Saya kemarin waktu itu beberapa bulan lalu, saya merupiah orang Cina. Agamanya Buddha, dia orang Cina. Dia anak daripada bos Megamall. Anak bos Megamall. Saya rupiah baca Quran. Saya tanya dia, kenapa minta bacakan Quran? Padahal orang Cina, orang Buddha.
Aku ini udah pusing dan ada jalan lain, aku pusing dah, aku ini tak tenang hidup aku nih. Saya tanya, kau apakah kemasukan jin, minta rukiah, apakah ada orang ikuti kau, apakah ada mimpi-mimpi buruk? Tidak ada sih katanya. Lalu kenapa? Ya tidak tenang ya, aku pengen tenang, makanya aku pengen dengar bacaan Quran. Ini kisah nyata saya seorang yang baca Quran itu kayak gini. Mudah-mudahan bentar lagi dia masuk Islam ya. Orang kaya lah, anak bos Megamall, minta bacakan Quran karena pun pengen tenang. Nah, jadi masih ke bapak ibu pengen kaya. Orang kaya belum tentu bahagia, belum tentu tenang. Kenapa presiden, pejabat dan orang kaya itu punya pasukan yang banyak, maksudnya pasukan pengamanan yang banyak? Kenapa? Karena mereka takut lah. Kenapa orang kaya mau rumah itu pagar tinggi-tinggi? Karena dia takut. Bapak ibu rumah dibuka pintu pun malam-malam biasa ya, nyenyak ya hidup. Orang kaya makan kambing, kolesterol, makan yang manis sedikit, diabetes, baru dan kambing naik ke darah dia. Bapak ibu makan nasi tempe itu nyaman sekali dah. Makan nasi ayam itu nyaman, benar lah. Benar, orang kaya makan durian itu tak mampu. Karena dulu suka sering beli yang di luar-luar, orang itu banyak penyakit orang kaya itu. Nah jadi yang paling enak hidup itu adalah orang yang dia itu pas hidupnya. Apa itu pas-pasan? Pas mau ini ada, pas mau ini ada, pas bayar anaknya butuh sekolah ada duit, pas dia ini ada. Nah itulah yang kita inginkan. Allah selalu bantu kita dalam setiap saat. Nah, semoga kita ini diberikan hati yang bersyukur sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kita ingin teladani dari Nabi juga, ini kebetulan juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sebagian besar kampung ini hadir di sini ya. Yang kita inginkan habis Maulid ini bukan cuman balik bawa nasi kotak, bukan cuman kita nyelutini tas tahunan, tapi apa? Kita ingin membawa ajaran Rasulullah ke rumah kita, ke kehidupan hari-hari kita. Kita semua ini pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati. Saya yang bapak yang tua bisa jadi mati dulu, saya dudi belakangan. Bisa jadi saya dudi, bapak duluan. Sama ya dia. Semua mati, sama kita semua mati. Kita akan masuk kubur, Pak. Kalau kita masuk kubur, duit kita dibawa, ATM tak laku. Baju pun tak kita pakai, Pak. Cuman bawa kain kafan warna putih. Orang kaya, orang miskin kafannya sama. Polisi, rakyat biasa kain kafannya sama. Tidak pernah saya dengar ini akan meninggal dunia Bapak Jenderal bulan-bulan, karena dia jenderal maka dia akan dimakamkan dengan kain kafan loreng. Tidak ada, sama putih, Pak. Nah, jadi udahlah kita nih ya. Janganlah kita ini terlalu menggebor-geborkan dunia, karena kita ini akan mati, Pak. Rasulullah menunggu kita nanti di alam akhirat sana. Rasulullah siap ngasih minum kita di telaga Kausar. Dan dalam hadis diceritakan suatu ketika umat Nabi datang, Nabi ingin ngasih minuman, maka malaikat itu mengatakan, stop wahai Muhammad, jangan kasih dia. Kenapa? Kata Nabi, dia umatku. Maka kata malaikat, kau tidak tahu apa yang mereka buat selepas engkau. Karena di zaman Nabi, para sahabat mereka itu luar biasa ketaatan pada Nabi, luar biasa akhlak mereka kepada Nabi. Tapi semakin jauh dari Nabi, semakin rusak umat ini, semakin jauh daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih contoh masjid, Pak, masjid, ya, masjid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya innallaha qad syara'a lakum sunanan abiyikum, sunanal huda. Allah berikan jalan petunjuk, jalan syariat. Allah telah mensyariatkan kepada kalian sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Dalam arti siapa yang ikut jalan ini surga, gitu. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, dan termasuk sunanal huda adalah sholat haitsu yunada bihinna, di tempat azan dikumandangkan. Ini khususnya laki-laki, bapak-bapak bini semuanya. Begitu pula ibu-ibu semuanya harus perintahkan anak laki yang sudah balik ataupun suaminya ke masjid. Ya, jangan sampai ada lakinya azan masih di rumah, sholat masih di rumah. Kalau laki ibu
masih sholat di rumah, ibu ambil mukena, pasangkan ke laki Pak, pakai mukena. Karena yang boleh sholat di rumah adalah perempuan. Lanjut hadis Muslim tadi, kata Ibnu Mas'ud, dan termasuk sunnah jalan petunjuk Nabi kalian adalah sholat di mana azan dikumandangkan. Ya, sholat di tempat azan dikumandangkan. Dan sesungguhnya kata beliau, di zaman kami, ro'aituna fi asrina, kami lihat di zaman kami tidak ada yang berani meninggalkan sholat jamaah illal munafiq ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang benar-benar nyata kemunafikannya. Munafik itu artinya pura-pura masuk Islam. Dia selamat ya, dia itu hidup aman di Madinah, hidup nyaman, banyak kawan, banyak kerabat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada di zaman kami, kata sahabat Ibnu Mas'ud, yang berani meninggalkan sholat jamaah loh, kata biasa sholat jamaah, kecuali orang munafik yang benar-benar berani, yang benar-benar lancang menampakkan kemunafikannya. Dan kata Ibnu Mas'ud, saya lihat juga di zaman kami sampai banyak orang yang dia itu dipapah itu artinya digendong sama dua orang itu di tengah, digendong dua orang untuk bisa sampai di shop ke masjid ini. Hari ini Pak, kita banyak yang sehat tapi tak bisa ke masjid. Saya kemarin pernah di Bangladesh, itu luar biasa. Sering sekali saya lihat orang buta ke masjid, orang pincang ke masjid. Ada orang itu waktu itu saya lagi keluar dari masjid kan, saya datang ke masjid, tiba-tiba ada orang naik sepeda gitu, dia tampangnya kayak gembel lah gitu bahasa kasar ya. Saya kira pengemis, ternyata orang Bangladesh sebelah saya paham, dia mau sholat minta gendong sama orang itu. Orang Bangladesh itu langsung digendong, didirikan biar bisa sampai ke tempat wudhu. Ternyata tidak ada kaki ya Pak, kakinya pincang sampai lutut ya kakinya. Jadi dia ngesot untuk bisa wudhu. Dan ini bukan satu dua saya lihat, banyak sekali Pak. Sampai ada saya datangi orang itu dia pakai gerobak mesin gitu untuk bisa ke masjid. Dia sakit saraf, nggak bisa berdiri, ngomong pun susah. Saya tanya nama siapa, saya bilang tolong doakan saya bilang. Saya selalu Pak, kalau ketemu orang kayak itu minta doa Pak. Kenapa? Lihat Pak, dia maksiat tak bisa, tapi ke masjid susah payah. Kita Pak yang sehat ke masjid pahala